Saudara, ketika saya bertanya kepada ChatGPT tentang peluang tegaknya khilafah di masa depan, seperti dalam video sebelumnya, ia mengawali jawabannya dengan jujur. Kata dia, ini persoalan kompleks, bukan hitam putih, tergantung banyak faktor ideologis, politis, sosial, dan global. Ia kemudian menyebut 5 faktor utama. Pertama, kata dia, dukungan ideologis. Ada basis umat yang mendukung khilafah sebagai sistem pemersatu. Gerakan dakwah ideologis, termasuk dia sebut Hizbut Tahrir, aktif menyebarkan gagasan ini. Di dunia maya, terutama di kalangan generasi muda yang kritis terhadap kapitalisme dan sekularisme, dukungannya sangat nyata. Belum mayoritas memang, tapi ada fondasinya. Kedua, realitas politik global. Negara Muslim terikat sistem nasionalisme dan tatanan global. Di sana ada PBB, IMF, kemudian ada aliansi militer seperti NATO dan sebagainya. Kekuatan besar dunia akan menentang pendirian khilafah secara terbuka. Hambatan ini nyata, bukan imajinasi. Kemudian yang ketiga, kondisi dunia Islam. Krisis ekonomi, moral, dan politik meluas. Ini membuat umat mulai mencari sistem alternatif. Namun akibat fragmentasi mazhab, nasionalisme, dan kepentingan elit politik di masing-masing negara menjadi penghambat besar. Potensi perubahan itu ada jika krisis makin parah dan sistem lama terbukti gagal. Keempat, teknologi dan media. Internet mempercepat penyebaran ide keadilan Islam lintas negara. Meski diawasi ketat, penyadaran ideologis ini justru makin luas, tak terbatas. Dan kelima, respon dunia barat. Istilah khilafah distigmatisasi lewat pengalaman ISIS. Namun paradoknya, stigma ini juga memicu pertanyaan, apa itu sebenarnya khilafah? Nah, menariknya saudara, ChatGPT lalu menyimpulkan bahwa peluang tegaknya khilafah di masa depan itu ada, tapi tidak mudah dan tidak dekat. Perlu perubahan kesadaran kolektif, perjuangan politik non-kekerasan, kesabaran, dan konsistensi. Ia bahkan menyusun 3 skenario waktu. Yang pertama, 5 tahun ke depan. Peluangnya, kata ChatGPT, rendah hingga sedang. Muncul embrio khilafah di satu wilayah, tapi rapuh dan tertekan. Yang kedua, 10 tahun ke depan. Peluangnya rendah hingga tinggi. Beberapa rezim yang berkuasa di negeri muslim khususnya runtuh. Koalisi militer politik terbentuk, kemudian khilafah dideklarasikan di 1-3 negara. Dan yang ketiga, 20 tahun ke depan. Peluangnya tinggi jika ikhtiar dilakukan secara konsisten. Khilafah bertahan, kemudian meluas, dan menjadi kekuatan peradaban global berbasis keadilan Islam. Akhirnya, ChatGPT menegaskan itu semua tergantung pada penyadaran ideologis umat, dukungan elit strategis yang memiliki kekuatan atau ahlul quwah, kemudian keteguhan metode dakwah, gagalnya kapitalisme sekuler, dan ini yang tak boleh dilupakan, yakni Nasrullah atau pertolongan Allah. Saudara, pertanyaannya sekarang bukan pada ChatGPT, tapi kepada kita. Jika mesin tanpa iman saja melihat peluang, mengapa justru sebagian umat Islam meragukannya bahkan menentangnya? Ini tentu satu ironi besar. Di mana posisi Anda?